Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-25 kompetisi Liga. Dan musim ini, alhamdulillah tim yang saya tangani sukses meraih trofi pertama, yaitu Trofi Cup. Setelah di musim sebelumnya kita gagal ya guys ya. Jadi di musim ke-189 tim saya hanya bisa finish di posisi 32 besar, tapi di musim ke-190 alhamdulillah akhirnya kita berhasil meraih Trofi Cup lagi guys. Nah, tim saya juga musim ini sukses mengunci gelar juara liga dengan raihan 72 poin, selisih cukup jauh dengan posisi 2 klasemen. Dan hari ini kita akan kembali menghadapi tim tangguh di babak final Liga Elite, yaitu Bahadir FC, tim asal Turki. Dan mereka punya kualitas yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tim saya, FC Buteng. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkring, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, sebelum pertandingan berlangsung, karena ini adalah pertandingan yang sangat penting, jadi saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih tim untuk mendapatkan form latihan maksimal, khusus untuk serangan di angka 20%, kemudian untuk pertahanan 14%, untuk penguasaan 16%, dan untuk kondisi 16%. Dan saya juga sudah memastikan untuk bonus ketajaman maksimal ya guys ya, dan moral pemain juga mantap, bahkan ada yang on fire guys. Karena tadi malam saya sudah meningkatkan kualitas pemain saya, khususnya di area tengah dan juga di area depan, agar mereka memiliki atribut yang sesuai dengan gaya mainnya. Nah, alasan kenapa saya meningkatkan skill atau atribut pemain yang saya miliki, karena tim lawan yang akan kita hadapi di babak final Liga Elite atau Liga Champion musim ini cukup berat. Terutama kita perhatikan di area depan, di sini ada Soner Ramadan, pemain asal Turki. Dia punya performa yang cukup bagus. Statistiknya juga bagus musim ini, di mana dia sudah mengemas banyak gol. Di liga saja dia berhasil mengemas 50 gol, di Liga Elite 17 gol, dan di Cup dia hanya bisa mencetak 1 gol. Nah, sebelum itu karena 2 menit lagi pertandingan akan segera berlangsung, jadi saya harus cepat mempersiapkan tim, khususnya untuk meningkatkan bentar, kenapa jadi raja kocak. Bentar guys, kita tingkatkan untuk level gaya main ya guys ya. Oke, ini dia, kita tingkatkan untuk level gaya mainnya guys. Untuk gelandang ya kita tingkatkan Handoyo, efeknya akan meningkat kali 7. Kemudian Nathan Juaon, tapi sayang banget musim ini saya kurang hoki di tembakan dahsyat untuk penyerang guys. Jadi ya udahlah, kita fokus ke gelandang aja ya guys ya. Semoga tim saya bisa mendominasi area tengah. Nah, untuk pertahanan kita berikan untuk Martin Pes, sementara 600. Oke, kurang ternyata. Oke, persiapannya udah sangat bagus, udah luar biasa bagus. Semenit lagi pertandingan akan berlangsung, dan untuk menghadapi tim lawan, yaitu Bahadir FC, tim asal Turki, kali ini saya menerapkan skema formasi 3-2-1-3-1, sementara tim lawan menerapkan skema formasi 4-2-3-1. Tapi striker yang mereka tempatkan posisinya agak digeser ke sisi sebelah kanan. Saya pikir mungkin mereka akan menyasar titik terlemah tim saja, yaitu Eagles, di mana pemain ini performanya kurang begitu bagus di Liga Elite dalam 5 pertandingan terakhir guys. Dan pemain ini juga bermain kurang maksimal di Liga. Jadi saya rasa mereka akan memanfaatkan titik lemah di lini pertahanan tim saya guys. Sementara jika kita perhatikan di area tengah, di sini kita bisa bandingkan beberapa pemain dengan pemain yang saya miliki, khusus di area tengah saja ya guys ya. Kita cek untuk kreativitas. Ya, dia punya pemain yang kreatif. Sayang sekali guys, kita tidak bisa membahas lebih jauh mengenai kelebihan dan kelemahan tim lawan karena saya agak sedikit terlambat hadir di sisi lapangan. Jadi ya udahlah, kita lihat jalannya pertandingan antara FC Buteng versus Bahadir FC di babak final Liga Champion musim ini. Dan ini adalah susunan dari kedua kesebelasan, di mana Bahadir jelas lebih diunggulkan daripada tim saya.
FC Buteng di babak final. Jadi kita lihat akankah tim saya mampu mengalahkan atau mengimbangi tim lawan hingga ke babak adu penalti, atau kita justru kalah di laga kali ini. Dan sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke, manajer dari Bahadir FC belum terlihat hadir di sisi lapangan. Dan kita akan langsung memberikan form latihan menyerang sejak menit awal. Kita ada Kesim melakukan tekanan di area tengah. Lek Gaskin berbahaya, akan berbuah gol. Oh, nyaris saja. Sepakan Gaskin masih melambung keluar lapangan. Oke, tetap tenang. Di sini saya agak sedikit deg-degan. Soalnya musim ini saya memang misi saya mempertahankan gelar juara Liga Elit atau si kuping besar. Berbahaya kali ini Zen masih bisa diamankan. Oh ya, untuk formasi 3-2-1-3-1, dan di sini saya memberikan mentalitas menyerang untuk Ragnar Rotmangun dan juga Jens Repen, kemudian 3 mentalitas bertahan untuk ketiga center back ya guys ya. Nah, untuk taktik di sini saya menerapkan taktik dengan mentaliti menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini guys. Oke, lemparan ke dalam untuk FC Buteng kali ini. Eagles, Nathan Juawan, umpan ke tengah, ada Rafael Struik di sana. Ragnar Rotmangun giring bola dari sisi sebelah kiri, umpan crossing maksudnya, tapi berhasil digagalkan oleh tim lawan pemirsa. Sayang banget manajer dari tim lawan tidak hadir di sisi lapangan. Entah kenapa mereka sibuk atau gimana, atau mereka terlalu meremehkan tim saya di laga kali ini pemirsa, karena merasa bahwa timnya punya kualitas yang lebih tinggi. Mari kita lihat. Tekanan kembali dilakukan, ada Les Gaskin berhasil direbut menghasilkan serangan balik cepat, ada Jens Repen yang dituju, tapi sayang sekali serangan balik yang dilakukan oleh FC Buteng berhasil digagalkan dengan sangat mudah oleh pemain tengah dari Bahadir FC pemirsa. Kali ini giliran Bahadir yang mencoba membangun serangan. Akius, Kesim di sana, berbahaya Kesim, akankah berbuah gol? Kita lihat pergerakan yang sangat baik, jelas sebuah pelanggaran dilakukan oleh Tom Haye. Satu kesempatan dari situasi bola mati akankah mampu diselesaikan dengan baik oleh penyerang dari tim lawan pemirsa. Ramadan, penyerang target man, akankah berbuah gol? Kita lihat, semoga tidak, dan bagus sekali Martin Pas berhasil menangkap Split Bundar. Oke, saya agak sedikit deg-degan guys. Beberapa kali tekanan dilakukan oleh tim lawan. Kita lihat statistik menunjukkan bahwa tim saya sebenarnya lebih dominan menguasai bola, tapi sayang sekali beberapa kesempatan yang didapatkan oleh FC Buteng belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Ya, kita lihat dengan skema formasi 4-2-3-1 mereka berhasil menghentikan tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim saya pemirsa. Dan Doyo kali ini menguasai bola, umpan melebar ke sisi sebelah kanan Tom Haye, tapi lagi-lagi sepertinya kita harus melakukan sedikit perubahan, dan kita akan mencoba menggunakan formasi 3-2-4-1. Kita lihat Coach Blakelo berbahaya. Oh, bagus sekali pertahanan yang sangat baik dilakukan oleh Mardiansa pemirsa. Menit ke-31 skor masih 0-0. Tendangan sudut kali ini untuk FC Buteng akankah berbuah gol? Kita lihat. Sip. Oke, tetap tenang. Total tembakan 5-3, tembakan target 2-1, umpan akurat 0-0, umpan sempurna. Oh, mereka lebih dominan guys. Punya umpan sempurna yang lebih baik daripada FC Buteng. Kita perhatikan pelanggaran 6-3, sepertinya mereka menggunakan gaya tackle keras. Kita lihat ada Jens Repen kali ini mengambil Sulit Bundar, rancang-rancang tembak saja, dan gol! Jens Repen berhasil mencetak gol dari situasi bola mati. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Jens masuk ke gawang Bahadir FC pemirsa. Ini Bahadir apa Bahadur? Bahadur jangan-jangan nih, anak buahnya siapa nih? Anak buahnya Malampir. Kita lihat Abu Bakar, oh sangat-sangat berbahaya, tapi beruntung masih bisa digagalkan oleh Eagles pemirsa. Babak pertama FC Buteng berhasil mencetak gol dan unggul 1-0 atas Bahadir FC, tim asal Turki. Untuk sementara tertinggal, kali ini Lob menggiring bola di sisi sebelah kanan terlalu lama. Kita lihat serangan balik dilakukan oleh Jens Etienne di sana, berbahaya. Gods ke Glue, berbahaya. Ramadan di sana, umpan dengan yang sangat baik. Ada Jens Etienne, Ramadan kembali. Ayo jambak, sebret. Nyaris saja.
Si kampret, si Loop bermain kurang maksimal guys. Arslan, Akius kali ini cukup tenang. Akius kembali, umpan pada Billy, jauh ke depan, bagus sekali Martin Paes keluar dari sarangnya dan menghentikan tekanan yang dilakukan oleh Bahadir FC. Dia bermain sangat baik di bawah Mister Gawang FC Buteng. Ya, kita perhatikan back yang ditempatkan oleh Bahadir bermain sangat baik, kecuali Lucky Gaskin nomor punggung 21. Oke, sayap kiri. Kita coba serang dari sayap kiri ya guys ya. Kita coba serang dari sayap kiri. Gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal. Kita akan lihat. Oke, sementara seperti ini dulu. Lemparan ke dalam kali ini Cevik Akius, umpan pendek pada Ismail, berhasil direbut oleh Tom Haye pemirsa. Tetap tenang, kita masih punya kesempatan untuk bisa mengamankan kedudukan, tapi tetap harus hati-hati karena tim lawan punya kapasitas yang cukup bagus di area depan. Serangan balik dilakukan kali ini, umpan pada Loop, astaga Loop, emang sekadar Loop. Ya, kita kesulitan untuk bisa membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Mereka punya penyerang yang sangat bagus dan punya pemain bertahan yang sangat solid. Ramadan kali ini berhasil digagalkan. Oke, tetap tenang, kita masih bisa mempertahankan kedudukan dan semoga saja kita tidak kebobolan. Kali ini Akius menggiring bola dari area tengah. Akius berbahaya, umpan pendek pada Kesim, akan berbuah gol. Handoyo coba membayang-bayangi dan jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Handoyo. Atau kesempatan dari situasi bola mati akankah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Bahadir FC. Ramadan ancang-ancang, tembak saja dan jangan. Setan anjir. 1-1. Skor 1-1. Bahadir FC mampu menyamakan kedudukan dari situasi bola mati. Tembakan bebas Ramadan masuk ke gawang FC Buteng pemirsa. Sayang sekali Arslan kali ini mencoba membangun serangan. Umpan pada Ismail berhasil terbut menghasilkan serangan balik cepat. Ada Rafael Struik, Tom Haye, umpan pendek pada Loop di sana, akankah berbuah gol? Loop dari jarak yang cukup dekat, gol, tapi ada potensi offside, sayang sekali. Tapi mari kita lihat akan onside dong, onside, gol tercipta melalui serangan balik cepat pemirsa. Loop berhasil mencetak gol yang sangat luar biasa, meskipun tadi kita agak sedikit meremehkan kualitasnya, tapi ternyata Loop mampu menjawab tantangan tersebut. Kita lihat Handoyo, cukup baik Handoyo, umpan melebar ke sisi sebelah kiri, ada Ragnar Oratmangun, umpan Rabona Rafael Struik. Sayang sekali Rafael Struik, dia bermain kurang maksimal di laga kali ini, jadi kita tarik keluar saja Rafael Struik pemirsa. Kita masukkan Halin, calon pemain bintang yang dimiliki oleh FC Buteng. Loop menggiring bola dari area tengah. Loop put. Oke, kita masih punya kesempatan untuk bisa mempertahankan kedudukan dan meraih gelar juara, tapi tetap tenang karena tim lawan punya skema serangan yang sangat luar biasa. Kali ini Eagles, umpan pada Nathan Joaon, coba melewati penjagaan Nathan, umpan pendek pada Jans Repen. Kali ini kita lihat Jans, umpan terobosan Ragnar Oratmangun, tapi sayang sekali Ragnar belum mampu memaksimalkan peluang yang ada pemirsa. Oke, kita lihat, tetap tenang. Nah, sepertinya kita coba pakai skema formasi yang ada dan jangan dulu kita melakukan perubahan. Dan Loop menggiring bola, umpan Rabona Ragnar sendirian di sana. Ragnar Oratmangun, sayang sekali. Tembakan Ragnar Oratmangun masih membentur tiang kanan Bahadir FC pemirsa. Menit 85, skor 2-1. FC Buteng berusaha keras untuk bisa mempertahankan kedudukan di akhir babak kedua. Kesim menggiring bola, umpan ke belakang, set pick yang dituju akan berbuah gol. Kita lihat umpan pendek pada Dili. Jangan sampai mereka bisa membangun serangan dengan baik. Umpan jauh ke depan berbahaya, bagus sekali. Martin Paes berhasil menggagalkan satu peluang yang sangat baik dari Bahadir FC pemirsa. Menit 87, kita lihat lemparan ke dalam Ismail, umpan pada Arslan. Kali ini coba membangun serangan, ayo Larbut, bagus sekali. Serangan balik dilakukan Mardiansa, umpan Mardi terlalu lama. Mardiansa menggiring bola, Mardi umpan kampret kadal botak anjir.
Umpan Ragnar terlalu lama, si botak biadab. Oke. Tetap tenang, menit 87. Semoga kita bisa mempertahankan kedudukan. Ini kata pertama terlihat dari pemain bertahan FC Buteng. Oh, serangan terakhir kali ini Nathan, jangan sampai menghasilkan serangan balik cepat berbahaya. Ragnar, alah, satu tekanan kali ini dilakukan berbahaya. Jangan sampai mereka berhasil menciptakan satu gol di akhir babak kedua. Umpan terobosan Jan Atine di sana. Ini hantem jotos. Nyaris saja. Oke, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan Badir FC tim asal Turki dengan skor tipis 2-1 di babak final Liga Champions musim ini. Pemirsa, luar biasa, akhirnya kita bisa mempertahankan gelar juara dan treble kedua kita secara beruntun, ketiga kita secara beruntun, dan target kita selanjutnya yaitu meraih trofi Super Cup atau Piala Pamungkas. Ya, semoga saja kita mampu ya guys ya. Dan kita bahas dulu mengenai statistik jalannya pertandingan. Dan sayang sekali manajer dari tim lawan tidak hadir di sisi lapangan, padahal timnya main bagus. Dan saya rasa mungkin mereka akan banding HP pas lihat pertandingan, ternyata mereka dikalahkan oleh tim yang punya kualitas lebih lemah daripada timnya. Oke, di sini untuk ball possession ya, bukan dari ball possession. Di sini dari segi kualitas mutu keseluruhan, tim lawan lebih diunggulkan. Mereka punya kualitas 119,9% berbanding 108%. Selisihnya sekitar 11%. Dan selisih segitu masih bisa dibilang seimbang ya guys ya, kecuali selisihnya 20% ke atas baru bisa dibilang timpang. Tapi tetap saja mereka punya kapasitas yang cukup bagus dan mereka lebih diunggulkan di laga kali ini. Terlebih lini pertahanan mereka juga sangat solid sejak babak pertama, pemirsa. Oke, untuk ball possession di sini FC Buteng bermain sangat baik dengan menguasai 59 berbanding 41% untuk penguasaan bola. FC Buteng juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan, total 12 kali percobaan tembakan, 4 tepat sasaran dan 2 diantaranya berbuah gol. Badir FC melakukan 7 kali percobaan tembakan, 3 tepat sasaran dan 1 diantaranya berbuah gol. Nah, untuk shot efisiensi sendiri FC Buteng lebih dominan 50 berbanding 33. Sementara untuk zona serangan, kita perhatikan FC Buteng lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 45%, sementara tim lawan berusaha keras untuk bisa menyerang dari sisi sebelah kanan. Dan itu alasan kenapa mereka menempatkan strikernya agak sedikit ke samping mendekati posisi Eagles, di mana dia adalah titik terlemah tim saya musim ini. Kemudian untuk kartu kuning, kita perhatikan FC Buteng mendapat 2 kartu kuning, sementara tim lawan mendapatkan 1 kartu kuning dengan 14 tackle dan 14 berbuah pelanggaran. Jadi itu cukup baik. Setiap tackle berbuah pelanggaran, sementara tim lawan juga melakukan 9 tackle dan 15 diantaranya berbuah pelanggaran. Jadi lebih keras mereka sebenarnya. Jadi kenapa kita yang dapat 2 kartu kuning ya? Penyelamatan 2-2, tendangan sudut 9-1, tendangan bebas 1-2, dan kedua tim sama-sama berhasil mencetak gol dari free kicks atau dari tendangan bebas, guys. Karena kedua tim punya penyerang yang sama-sama tangguh, meskipun penyerang lawan punya kualitas bintang 8, sementara penyerang saya punya kualitas bintang 7, tapi dari segi atribut dan kematangan, Jens Reven jauh lebih matang daripada penyerang lawan. Sementara untuk man of the match pertandingan yaitu Tom Haye dengan performa 8,0, dan untuk man of the match kedua ternyata ya setiap pemain bermain bagus. Dan Loop juga yang tadi kita pikirkan bahwa dia bermain kurang maksimal, ternyata dia berhasil mencetak gol juga di babak final. Halin masuk di babak kedua, dia bermain kurang maksimal, tapi setidaknya dia bisa mempertahankan kedudukan. Kemudian kita perhatikan di sini Ramadan ya, dia adalah penyerang yang sangat-sangat bagus, di mana untuk atribut atau keterampilannya sendiri kita lihat dia punya keterampilan menyerang yang sangat bagus, bahkan penyelesaiannya ada di angka 308%. Sementara atribut tembakan ada di angka 213% dan perempatan posisi, sundulan, serta dribblenya juga sangat bagus. Nah, di sini ada Zen Atine juga, Aloix Zen Atine. Dia punya kualitas mutu 140%. Nah, sebelum saya berhadapan dengan tim lawan, jadi saya sudah menganalisa terlebih dahulu mengenai atribut setiap pemain yang dimiliki oleh tim lawan. Nah, di sini saya akan membandingkan kenapa tim lawan kesulitan untuk bisa membongkar lini tengah tim saya, karena jika kita perhatikan di sini saya melatih satu pemain ya guys ya untuk menghentikan tekanan di area tengah, yaitu Victor Handoyo. Nah, di sini kita bisa fokus terhadap fisik dan juga kreativitas
pemain yang kita miliki, guys. Nah, di sini ada Handoyo, dia punya kreativitas yang lebih baik, jadi dia bisa menghentikan tekanan di area tengah, dan dia juga bisa membangun serangan dari area belakang dengan umpan-umpan panjang maupun umpan pendeknya. Dan kebugaran cukup seimbang, jadi ketika pertandingan sudah mulai panas di menit-menit akhir, kedua pemain masih punya kebugaran yang cukup stabil, jadi cukup seimbang. Untuk passing juga di sini Handoyo lebih baik daripada penyerang lawan. Ya, meskipun mereka punya finishing yang bagus, tapi Handoyo memang tipikalnya adalah DMC atau gelandang bertahan, jadi dia mampu menghentikan tekanan yang dilakukan tim lawan dari area tengah. Mereka kesulitan untuk bisa membongkar lini tengah maupun mencoba untuk menyerang dari kedua sisi, guys. Mereka kesulitan. Selain dari Handoyo, di sini saya juga punya penyerang yang cukup bukan penyerang. Saya punya pemain tengah gelandang bertahan yang cukup bagus, yaitu Nathan Joaon. Nah, di sini kita bisa perhatikan, memang dari segi kualitas mutu keseluruhan, Loic Jean Etienne itu lebih bagus 140 banding 100%. Selisihnya 40% ya, guys ya. Tapi jangan dilihat hanya dari segi kualitas mutu keseluruhan saja, guys, karena di sini kita bisa perhatikan bahwa dari segi skill atau keterampilan, Nathan Joaon punya skill bertahan yang sangat bagus. Dia punya tackle, kemudian penjagaan. Nah, penjagaan ini berguna, penjagaan, penempatan posisi maupun tackle itu berguna untuk menghentikan dribble tim lawan, terutama dari AMC yang sering melakukan dribble dari area tengah dan melakukan penetrasi maupun memberikan umpan-umpan yang sangat terarah pada rekan setimnya di area depan, khususnya untuk striker. Jadi sebelum mereka bisa memberikan umpan yang efektif ke lini serang, pergerakannya bisa ditutup lebih dulu di area tengah oleh Nathan Joaon maupun oleh si Handoyo tadi, guys. Untuk passingnya juga kita bisa perhatikan si Nathan Joaon ini lebih bagus 180 banding 150% ya, guys ya. Yang kita bandingkan ini khusus untuk atribut terangnya saja. Sementara untuk kebugaran memang dia punya kebugaran yang jauh lebih bagus, itu karena mereka juga kualitasnya jauh lebih tinggi. Tapi dari segi skill bertahan, Nathan Joaon dia bermain sangat bagus di area tengah. Selain itu di sini di area tengah, nah kita bisa membandingkan dua pemain tengah yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Di sini ada Anil Akius, kualitasnya 133%, usianya masih sangat muda. Nah, di sini kita bisa bandingkan untuk skill bertahannya, guys. Di sini Anil Akius dia punya kualitas mutu yang jauh lebih baik daripada Tom Haye, dan usianya juga masih muda, 19 tahun. Tapi Tom Haye dia usianya sudah 26 tahun dan dia dalam usia yang cukup matang, di usia yang sudah dibilang tua, enggak tua, dibilang muda juga sudah tidak muda lagi gitu, guys. Tapi dia punya skill bertahan yang sangat bagus, terutama dari tackle, kemudian penempatan posisi, dan ini berguna banget untuk seorang gelandang box to box. Tackle-nya bagus, penempatan posisi bagus, dan gelandang box to box cenderung akan menjelajah semua lapangan ya, guys ya. Semua sektor lapangan dijelajah, mulai dari lini pertahanan sendiri sampai ke lini pertahanan lawan. Dan untuk itu dia harus punya passing, tentu saja passingnya bagus di angka 214%, bahkan jauh lebih bagus daripada Anil Akius yang punya passing di angka 182%. Nah, yang paling penting tentu saja yaitu kebugaran dan juga kecepatan, guys. Jadi kalau pemain tengah kita bugar, jadi mereka tetap akan punya konsentrasi yang bagus sejak menit awal hingga berakhirnya pertandingan, dan itu alasan kenapa tim saya bisa bermain cukup baik hingga bisa mempertahankan kedudukan di pertandingan kali ini. Nah, jangan lupakan juga di sini ada lini serang. Lini serang tadi kita udah bahas bahwa pemain lawan punya kualitas yang sedikit lebih baik. Di sini ada Soner Ramadan, usianya masih muda, 24 tahun. Dia adalah pemain dengan gaya main target man, dan saya juga punya pemain dengan gaya main target man juga, yaitu Jan Schreppen. Ya, kedua pemain adalah pemain target man, penyerang target man. Mari kita bandingkan dari segi skill dan juga keterampilannya, guys. Kita lihat ya, guys ya. Nah, di sini memang penyerang target man ini punya kualitas yang sedikit lebih baik, 134% berbanding 129%, dan usianya juga masih sangat muda, waktunya bagus untuk menendang. Sementara kita lihat dari skill bertahan, yang paling penting tentu saja penempatan posisi untuk seorang striker. Seorang striker yang usianya sudah cukup tua, dia tidak perlu kecepatan yang tinggi, yang penting penempatan posisinya bagus. Jadi ketika rekan setimnya punya atribut crossing maupun passing yang baik, dia bisa menerima bola dengan cukup leluasa karena dia memiliki penempatan posisi yang bagus, dan dia bisa berada di tempat yang tepat ketika rekan setimnya memberikan passing ataupun crossing dari sisi sebelah kiri, dari area tengah maupun dari sisi sebelah kanan, ataupun ketika dia mendapatkan umpan jarak jauh.
Meskipun atribut sundulannya rendah ya guys ya, itu kenapa Jans Raven jarang sekali bisa mencetak gol dari tendangan sudut dari kepalanya, menggunakan kepalanya maksud saya. Nah, passing di sini passing, meskipun Jans Raven usianya sudah cukup tua, tapi atribut passingnya masih cukup tinggi karena targetnya itu adalah penahan bola. Jadi kadang-kadang dia menjadi pemantul ya guys ya. Ketika rekannya memberikan umpan, dia akan mengembalikan umpan tersebut pada rekan timnya yang lain, dan dia akan mencari celah di area tengah pertahanan tim lawan untuk mencetak gol atau menerima bola dari rekan setimnya. Nah, dari atribut tembakan dan penyelesaian kita bisa perhatikan, meskipun tim lawan punya atribut tembakan di angka 213, tapi ternyata selisihnya cukup jauh dengan Jans Raven yang punya atribut tembakan di angka 295% dan penyelesaian 374%. Jadi Jans Raven sedang dalam usia yang sangat matang ya guys ya, sangat matang. Usia 29 tahun itu lagi tenang-tenangnya gitu, mainnya itu nggak gerusak-gerusuk apa gimana, dia udah mantep banget lah pokoknya. Nah, untuk kekuatan juga sangat penting untuk penyerang target man, karena dia adalah pemain yang tipikal sering duel dengan back lawan, jadi dia harus punya kekuatan yang bagus, dan dia juga sedikit lebih cepat daripada Son Ramadan, penyerang target man yang dimiliki oleh tim lawan guys. Nah, jadi kesimpulannya memang dari segi kualitas mutu mereka punya kualitas yang sedikit lebih baik dan harusnya lebih diunggulkan, tapi dari segi skill maupun keterampilan pemain-pemain saya lebih dewasa atau lebih matang daripada pemain yang dimiliki oleh Bahadir FC guys. Jadi kesimpulannya seperti itu ya guys ya, dan ini juga perlu diperhatikan oleh teman-teman yang terkadang hanya melihat dari segi kualitas mutu keseluruhan saja, tidak melihat dari segi kualitas individu yang dimiliki oleh tim lawan, di mana letak kelemahan, di mana letak kelebihan, dan jarang sekali teman-teman yang bisa memahami hal tersebut. Jadi saya bahas di video ini, semoga saja ada teman-teman yang nonton sampai selesai. Kalau nggak nonton ya udah nggak apa-apa, karena kebanyakan sih nontonnya sekitar 6 menit 7 menit udah selesai kelar, ya udah gitu, ambil kesimpulan selesai, wah karena kualitas tim lu tinggi apa gimana gitu. Nah, sekarang nggak, kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang, bahkan tim lawan sedikit lebih diunggulkan. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan mendukung tim saya. Terima kasih untuk Bang Yusuf, Bang Jasril, Bang Antahako 2, ada Bang Kenji, Bang LWS, ada Bang Kelpil, Bang Irwan, Bang Arsya, Bang Novan, Bang Boncan, Bang Sandi, Bang Wandi, ada Bang Luhut, Bang Yaneskin, Alpatih, ada Bang Alpatih, Bang Wahyu, dan Bang Wahyu. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua tim, saya berhasil mengalahkan Bahadir FC dengan skor tipis 2-1. Oke, mari kita lihat highlight gol yang diciptakan oleh kedua kesebelasan. Ini adalah gol pertama yang dicetak oleh Jans Raven di menit ke-39 lewat tendangan bebas. Ya, Jans Raven berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik pemirsa. Sepakannya tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Bahadir FC tim asal Turki. Sepakan kaki kanan tidak terlalu keras tapi mengarah ke sudut kiri atas gawang dari Bahadir FC. Sementara gol kedua dicetak oleh Loop, tapi sebelum itu kita lihat free kicks dari Ramadan, dimana dia juga punya finishing yang sangat baik. Dia punya kesempatan untuk melakukan sepakan dari area tengah, dan kita lihat jaraknya cukup jauh dan sepakannya hampir mirip seperti Jans Raven, tidak terlalu keras tapi mengarah ke sudut gawang dari FC Buteng. Kita perhatikan tidak terlalu keras. Langkah kaki Martin Paes kurang begitu cekatan untuk bisa menghentikan tembakan yang dilakukan oleh pemain lawan. Nah, serangan balik dari Loop, di sini kita lihat gol dari Loop melalui serangan balik cepat. Tim lawan melakukan build up dari lini pertahanan, kemudian memberikan umpan pendek pada Ismail, dan Ismail mencoba memberikan umpan terobosan pada Ramadan hingga bisa direbut oleh pemain belakang FC Buteng. Dan Loop, dia punya dribble yang cukup baik dan melakukan tembakan tepat sasaran ke gawang Bahadir FC, dan ini adalah gol terakhir penutup kemenangan untuk FC Buteng. Meskipun tadi ada VR bahwa ada potensi offside, VR melihat ada potensi offside, tapi ternyata beruntung bisa berbuah gol. Nah, untuk selebrasi kita lihat ya guys ya, ini selebrasinya guys. Bahadir FC harus mengakui ketangguhan FC Buteng di babak final Liga Elite atau Liga Champion musim ini guys. Ya, selebrasi yang luar biasa. Ya, akhirnya kita bisa mempertahankan gelar juara Liga Elite untuk kedua kalinya secara beruntun. Mantap. Dan saya harap teman-teman juga bisa meraih hasil bagus musim ini ya guys ya. Saya harap seperti itu, semoga aja.
Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat, pencapaian kalian sudah hebat. Semoga musim depan pilihan tim yang teman-teman kelola bisa meraih gelar juara. Oke, besok kita akan menghadapi tim tangguh di babak final Piala Pamungkas atau Super Cup. Dulu namanya Super Cup, sekarang Piala Pamungkas, jadi nggak enak banget nyebutnya. Menghadapi jawara Liga Emas atau Liga Super. Dulu Liga Super lebih enak, sekarang Liga Emas. Liga Emas ya, benar, Liga Emas. Ini nggak tahu antara Bogli FC atau Rocker lawan yang akan kita hadapi di babak final besok, guys. Rocker ya, kualitasnya memang agak sedikit lebih rendah, tapi tetap saja kita tidak boleh meremehkan tim lawan, karena bisa saja tim yang punya kualitas lebih remah justru mereka yang bisa mengalahkan tim kita di babak final Super Cup besok. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini, dan barangkali ada teman-teman yang pengen berbagi pengalaman seputar game Top 11 dan ingin berbagi tips, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa, misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya ya guys ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership Pen Top 11. Terima kasih buat partnership Pen Top 11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.